Enggak, ini enggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Maka itu saya lihat ini enggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan ini kepada monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Sampaikan kepada mereka, sudahlah. Capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Uja Channel. Bagaimana kabarnya sahabat Uja Channel semuanya? Semoga hari ini sahabat Uja Channel selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga juga dilancarkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya, dan mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan di setiap awal video saya selalu mengingatkan pada teman-teman semuanya yang baru mampir khususnya di channel ini untuk dukung channel ini dengan cara subscribe serta tekan tombol loncengnya ya. Oke teman-teman, video di depan tadi adalah video dari Habib Rizik Syihab yang katanya cucu Nabi ya. Tapi apa yang dia sampaikan sangat provokatif sekali, bahkan akan membahayakan umat Islam di Indonesia jika benar-benar apa yang dia sampaikan itu dilaksanakan oleh jamaahnya. Bisa jadi timbul perang saudara antar anak bangsa. Oleh sebab itu, apabila nanti habis hari raya ini sampai terjadi bentrokan antara umat Islam, yang paling bertanggung jawab adalah Habib Rizik Syihab. Dan wajib untuk para penegak hukum kita, para pihak keamanan untuk mewaspadai, bahkan mungkin bisa untuk menangkap Habib Rizik Syihab karena telah memprovokasi jamaah yang seperti yang ada di video tadi. Ini sungguh sangat tidak elegan, sangat kasar, dan bisa membahayakan buat kedamaian bangsa Indonesia ini. Semua dilakukan oleh Habib Rizik Syihab karena protes dari masyarakat Indonesia ya, karena adanya usulan dari Habib Ali Al-Jufri atau guru tua yang diusulkan kembali menjadi nominasi untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ya. Beberapa kali usulan telah ditolak karena banyak hal yang memang guru tua ini tidak memenuhi syarat. Bagi teman-teman di Palu atau di Sulawesi, harus menyadari betul bahwa memang guru tua ini memang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Karena satu dasar yang sangat tidak memungkinkan adalah bahwa guru tua statusnya masih warga negara asing, bukan sebagai warga negara Indonesia, karena memang Habib tua adalah orang
kelahiran Hadramut Yaman, yang dalam sejarahnya memang orang Yaman ini didatangkan oleh Belanda ke Indonesia guna untuk meredam perlawanan dari rakyat Indonesia yang mayoritas adalah seorang Muslim. Maka didatangkanlah orang Muslim juga dari Yaman untuk meredam perlawanan dari orang-orang Islam yang ada di Nusantara pada waktu itu. Oleh karena itu, jangan heran kalau orang-orang Arab Yaman ini ada di beberapa daerah, menyebar di seluruh Indonesia, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semuanya ada. Karena mereka memang oleh pihak kolonial Belanda memang sengaja ditaruh di daerah-daerah tersebut. Kalau memang orang Arab Yaman ini datang dengan sendirinya ke Nusantara waktu itu, jelas tidak menyebar. Tentunya bergerombol, entah itu di Jawa saja, entah itu di Kalimantan saja, entah itu di Sulawesi saja, seperti itu. Karena ada satu kepentingan dari pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, sehingga mereka disebarlah ke berbagai daerah, bahkan ke pelosok-pelosok di seluruh wilayah Hindia Belanda pada waktu itu. Begitu. Dan ini ada pemaparan dari tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, bagaimana lebih jelasnya sehingga guru tua ini tidak layak atau masih belum layak untuk menjadi atau dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Dan buat teman-teman atau saudara-saudaraku yang ada di Sulawesi, yang ada di Indonesia Timur, khususnya di Palu, harus betul-betul memahami, betul-betul mengerti ya tentang bagaimana kondisi yang sebenarnya, dilihat dari apa yang saya sampaikan tadi, fakta sejarah, terus bagaimana orang-orang Yaman ini datang ke Indonesia dan untuk tujuan apa, serta bagaimana dia dalam bersosialisasi, dalam bersosial dengan masyarakat pribumi pada waktu itu. Begitu teman-teman ya, jadi jangan terkecoh dia adalah keturunan Nabi, orang bangsa Arab, kemudian dia mendirikan sebuah yayasan pendidikan. Jangan terkecoh atau jangan hanya memandang seperti itu. Lihatlah fakta-fakta yang sebenarnya gitu loh. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya ayo kita simak bagaimana pemaparan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengenai catatan beliau tentang guru tua. Ayo kita lihat. Idrus bin Salim Al-Jufri tidak memenuhi syarat diangkat sebagai pahlawan nasional. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, salah satu calon pahlawan nasional yang diusulkan pada tahun 2025 ini adalah Idrus bin Salim Al-Jufri. Ia telah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 lalu, namun tidak memenuhi syarat. Dalam pengusulan pertama itu Abah Nongji ditunjuk sebagai ketua tim pengusulan guru tua pahlawan nasional. Pada tahun 2022 Idrus bin Salim diusulkan kembali sebagai pahlawan nasional. Pada sidang pembahasan tim peneliti dan pengkaji gelar TP2GP, Idrus bin Salim diputuskan ditunda untuk dibahas. Kemungkinan besar karena alasan yang sama, yaitu karena tidak memenuhi syarat. Kemudian pada 23 Maret 2023 kembali diusulkan kepada Direktorat Pemberdayaan Sosial di Kementerian Sosial, di Gedung Kementerian Sosial Jalan Salemba, Jakarta. Tahun 2023 itu pun, Idrus bin Salim tidak berhasil ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pertanyaannya, kenapa usulan Idrus bin Salim Al-Jufri ditolak? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar
Tanda jasa dan tanda kehormatan. Pasal 1 ayat 4 disebutkan, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia dalam membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan, atau yang menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dari definisi pahlawan nasional menurut undang-undang ini, kita dapat memahami bahwa seorang yang diusulkan sebagai pahlawan nasional ia harus warga negara Indonesia, WNI. Apakah Idrus bin Salim adalah WNI? Ia lahir di Hadramaut pada 15 Maret 1892, kemudian pindah ke wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, ia tidak mengurus kewarganegaraan sebagai WNI, sampai ia meninggal pada 22 Desember 1969. Kemudian baru beberapa bulan yang lalu status kewarganegaraannya diurus, dan kemudian mendapat status itu pada tahun 2024. Pertanyaannya, apakah sah memberikan status kewarganegaraan kepada orang yang sudah meninggal dunia? Hal tersebut berpotensi melanggar hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Jika seseorang bukan warga negara Indonesia, ia masih bisa menjadi pahlawan nasional dengan syarat ia harus gugur dalam berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Indonesia. Sedangkan Idrus bin Salim Al-Jufri, ia tidak gugur dalam berjuang melawan penjajahan. Bagi yang tidak hidup di masa penjajahan seperti ia tumbuh balik di masa kemerdekaan, maka ia bisa menjadi pahlawan nasional dengan syarat ia melakukan tindakan kepahlawanan, seperti terbukti menyelamatkan banyak nyawa bangsa Indonesia, walaupun dengan itu ia gugur. Apakah Idrus bin Salim pernah melakukan hal semacam itu pada saat hidupnya? Tidak ada data apapun. Dalam pasal 1 di atas pula disebutkan, ia menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia, seperti menemukan mesin uap, listrik, dan sebagainya. Apakah Salim bin Idrus Al-Jufri mempunyai prestasi atau karya yang luar biasa? Tidak ada data apapun. Jika dikatakan bahwa ia mempunyai karya dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Al-Khairat, itu bukan prestasi yang luar biasa, karena ribuan ulama lain pun sanggup mendirikan yayasan pendidikan seperti itu. Adapun yang pernah diungkapkan oleh Hidayat Nur Wahid, bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pengusul bendera merah putih kepada Bung Karno berdasarkan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, adalah buah bibir yang tidak mempunyai sumber tertulis apapun. Ada dua narasi dari cerita Hidayat Nur Wahid itu, yang keduanya jauh dari kesahihan. Pertama, narasi bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri mengusulkan bendera merah putih kepada Presiden Soekarno. Orang mengusulkan, itu tentu harus bertemu. Pernahkah ada dokumentasi bahwa Idrus bin Salim pernah bertemu Soekarno? Jika dokumentasi pertemuan itu ada, apakah ada dokumen tertulis yang mencatat usulannya itu? Jika ada yang mengatakan sesuatu yang terjadi, tidak mesti semuanya dicatat. Betul, tetapi jika sesuatu itu adalah sebuah klaim yang besar, semacam klaim bahwa bendera merah putih adalah atas usulan Idrus bin Salim Al-Jufri, maka klaim itu harus dapat dibuktikan dengan data tertulis. Ada lagi yang mengatakan bahwa Salim Al-Jufri pernah membuat syair untuk Soekarno yang menunjukkan bahwa ia mendukung Soekarno. Pertama, harus dapat dibuktikan bahwa syair itu benar karangan Idrus bin Salim. Yang kedua, harus diketahui lagu itu ditulis tahun berapa. Dibutuhkan dokumen untuk itu yang terbukti sah secara filologi. Jika itu ditulis setelah merdeka, itu namanya meluwis menang. Ikut serta setelah kemenangan, bukan ketika masa berjuang. Walaupun itu ditulis sebelum kemerdekaan, itu pun tidak lantas seorang penulis lagu di atas meja bisa menjadi pahlawan ketika dalam waktu yang sama para pejuang bertempur di medan perang. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 4, Idrus bin Salim tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Sedangkan menurut UU yang sama pada Pasal 26 tentang syarat-syarat khusus disebutkan, syarat khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf B untuk gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. B. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. C. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya.
D. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. E. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. F. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi. Dan atau G. Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 sangat jelas bahwa sosok seperti Idrus bin Salim tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Dalam poin A, disebutkan seorang pahlawan nasional harus mempunyai dokumen tertulis yang membuktikan bahwa ia pernah memimpin perjuangan bersenjata. Bukan hanya ikut dalam perjuangan bersenjata, tetapi harus tercatat sebagai pemimpin. Karena jika semua pejuang harus tercatat, maka akan ada ribuan prajurit yang akan diangkat sebagai pahlawan nasional. Sedangkan untuk Idrus bin Salim, jangankan tercatat sebagai pemimpin perjuangan bersenjata, sebagai anggota saja tidak ada. Masih dalam poin A. Pasal 26 tersebut disebutkan bahwa pahlawan nasional bisa diangkat dari selain perjuangan bersenjata, seperti bidang politik atau bidang lain dalam rangka mencapai, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan. Dari sana, seorang pejuang politik seperti Presiden Soekarno berhak menjadi pahlawan nasional, walaupun belum pernah ditemukan dokumen tertulis bahwa ia pernah memimpin perjuangan bersenjata. Sedangkan Idrus bin Salim yang telah ada di Indonesia sejak tahun 1922, di mana para pejuang saat itu sedang menyusun strategi mencapai kemerdekaan bangsa, tidak pernah ada bukti dokumen tertulis bahwa ia pernah melakukan perjuangan, baik dalam perjuangan senjata, politik, maupun bidang lain untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Masih dalam poin A, disebutkan tentang mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin Idrus bin Salim akan diusahakan laik sebagai pahlawan nasional berdasarkan proposisi ini, bahwa ia berjuang mengisi kemerdekaan. Jika poin kelaikan seseorang menjadi pahlawan nasional hanya karena ia mengisi kemerdekaan, maka para aparatur sipil negara, ASN, di seluruh Indonesia pun berjuang mengisi kemerdekaan. Bahkan para supir angkot pun berjuang untuk kesejahteraan anak istrinya dalam mengisi kemerdekaan. Jika kalimat serta dalam frasa mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah syarat bersama poin sebelumnya, maka seseorang yang laik menjadi pahlawan nasional sebagai pejuang yang mengisi kemerdekaan harus disertai dengan prestasi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk proposisi ini, tokoh seperti Yusuf Kala yang pernah berperan dalam memediasi perundingan antara pemerintah dan GAM, jika ia telah meninggal dunia, laik mendapat gelar pahlawan nasional. Atau Gus Dur, yang telah melakukan berbagai kebijakan terkait Irian Jaya, diantaranya mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua, yang kemudian meredakan pemberontakan, laik diangkat sebagai pahlawan nasional. Sedangkan Idrus bin Salim Al-Jufri, tidak ada dokumen apapun yang menyebut ia selama hidupnya pernah melakukan tindakan-tindakan semacam itu. Kemudian pada poin B disebutkan, tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. Poin ini sangat sulit untuk disematkan kepada seorang Idrus bin Salim. Jika seorang tokoh telah ditemukan dokumen tertulis sebagai pemimpin perjuangan bersenjata, maka itu saja tidak cukup untuk memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional, kecuali tidak ditemukan dokumen bahwa ia pernah menyerah pada musuh. Sedangkan Idrus bin Salim ini tidak ditemukan data bahwa selama hidupnya ia pernah mengangkat senjata melawan penjajahan. Oleh karena itu, tidak diperlukan adanya data apakah ia pernah menyerah kepada musuh atau tidak. Kemudian pada pasal 26 poin C disebutkan seorang pahlawan nasional harus melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. Narasi ini sungguh tidak tepat untuk Idrus bin Salim Al-Jufri karena ada waktu antara tahun 1922 sampai tahun 1949 yang seharusnya ketika itu ia berjuang bersama pejuang lainnya dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, tetapi ia tidak melakukannya. Tidak ada satupun dokumen tertulis yang mencatat perannya dalam perjuangan itu. Ini menunjukkan adanya kekosongan pengabdian dan perjuangan yang dibutuhkan bangsa ketika itu dari hidup Idrus bin Salim. Dalam poin D disebutkan, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Poin ini pun nihil untuk seorang Idrus bin Salim Al-Jufri. Tidak ada gagasan atau pemikiran besar yang orisinal yang ia lahirkan yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Kemudian dalam poin E, disebutkan pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
Apa karya besar Idrus bin Salim yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat? Mendirikan Yayasan Al-Khairat. Ribuan ulama sanggup mendirikan yayasan semacam itu. Jadi itu bukan hal yang luar biasa. Dalam poin F dan G disebutkan bahwa pahlawan nasional harus memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi. Dan, atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Frasa, konsistensi